Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi dalam Youth Talk yang ke-29. Selamat bergabung buat Putirai, buat Kerry Putirai, selamat datang. Ya, hari ini kita akan live tentang Youth Movement. Bagi teman-teman yang sudah join, boleh invite teman-teman kita yang lain untuk kita bersama-sama diberkati dengan pembicara kita dari Manado nih, cukup jauh. Halo Kak Adil yang dari KPW Selatan, gimana Kak? Bisa diajak nih teman-teman yang lain nih Kak. Sambil kita menunggu teman-teman lain, saya ingatin kita ini berbicara tentang Youth Movement. Dan nah, pembicara kita sudah bergabung dengan menggunakan Kartika Clay Bridal. Boleh Kak, langsung kita bersama-sama. Saya sudah kirim permintaan bersama-sama. Oke, mantep Kak. Siap. Thank you Kak Adril. Buat Kak Yusak, saya udah kirim ini permintaan untuk live bersama-sama. Mohon diterima. Ya, sambil menunggu Kak Yusak untuk menerima live bersama-sama, teman-teman kita akan belajar tentang youth movement. Nah, hari ini kita akan banyak belajar dari KPD DPA. Sulut Go. Wow. Sepertinya wah, keluar. Ada sinyal mungkin ya, bermasalah. Oke, kita tunggu kembali join buat Kak Yusak. Adil gimana selama pandemi? Masuk kantor? Wah, jadi ngobrol nih. Oke. Oke, kita sudah bergabung dengan Kak Yusa. Wow, luar biasa. Selamat malam Kak, shalom. Ya, selamat malam, shalom. Waduh, luar biasa nih. Gimana Kak, udah makan Kak? Sudah, di sini sudah jam 9. Oh iya, sudah jam 9 ya, beda 1 jam. Ini jam tidur ini. Jangan-jangan dari sana nggak ada yang gabung nanti nih. Iya. Kan udah jam tidur ya Kak ya? Ini udah jam tidur ini, aduh. Oke, selamat datang buat Kak Graneta kok. Buat Bang Samosir, Bang Cipto yang sudah join hari ini. Wah, ini bos timur kita nih. Wah, ini kayaknya dari Sulut Go nih. Dia bilang shalom Bapak Yusa dari Kak Grani Toa. Iya, dia bos di apa itu ya? Di daerah apa dia itu? Jakarta Pusat ini. Wow. Luar biasa. Oh, anak Jakarta juga berarti. Anak Jakarta dia. Oke. Mantap. Nah, sebelum kita mulai Youth Talk kita malam hari ini, kita mulai dengan berdoa. Nanti saya akan pimpin doa. Bagi teman-teman yang udah ikut join, boleh kita bersama-sama berdoa sebelum kita mulai pembicaraan kita malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan, anugerah, dan kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kami bisa berkumpul, walaupun secara live Instagram, tapi kami percaya hari ini kami membicarakan banyak hal tentang pergerakan anak-anak muda, yang saya percaya akan memberkati banyak rekan-rekan muda yang hadir hari ini melalui live Instagram kita. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir berkenan memberkati pembicaraan kami agar membukakan pemikiran kami untuk kami terus bergerak melayani generasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang baru join,
saya mau sampaikan hari ini kita akan membahas tentang youth movement. Secara khusus hari ini kita akan belajar dari DPA, dari Sulut Go yang hari ini langsung KPD-nya turun tangan, dan saya sudah dapat beberapa rincian pergerakan yang dilakukan di sana. Tapi sebelumnya mungkin sudah sangat terkenal ya buat teman-teman yang sudah join hari ini. Tapi alangkah baiknya saya perkenalkan kembali. Beliau pendeta muda Yusak Sangi STH, sudah memiliki istri, ganteng-ganteng pasti udah punya istri lah, nggak mungkin nggak ya. Nah, nama istri hambanya ini Kartika Poli, dan dikaruniai 2 orang anak, King Yosua Immanuel Sangi dan Clairin Immanuel Sangi. Nah, beliau juga menjabat hari ini sebagai KPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, dan beliau juga melayani di GBI Harmagedon, Manado. Nah, ternyata beliau bukan hanya sibuk melayani, tapi juga beliau seorang direktur PT Yutirza Sangi Abadi. Dan beliau juga menjadi owner dari Karunia Abadi. Dan pastinya dari Instagram yang live hari ini kita tahu, beliau juga punya bridal, Kartika Clay, yang dipakai hari Instagramnya. Dan saya percaya hari ini kita akan diberkati banyak mengenai pergerakan pelayanan anak muda, yang saya tahu bocorannya, wow, sungguh luar biasa. Saya dapat foto-fotonya hari ini, sungguh pasti sangat memberkati dan menginspirasi kita untuk melayani generasi. Langsung saja kita sambut buat Kak Yusak Sangi. Silakan Kak. Ya, puji Tuhan. Ya, ini satu kehormatan bisa bergabung bersama teman-teman yang ada di DKI ya. Shalom buat semua teman-teman, generasi yang sudah bergabung di acara malam ini ya. Nah, puji Tuhan, nah sehari-hari ini kita bisa melihat bagaimana anak-anak muda dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, kita harus memiliki pikiran yang terbuka hari ini, bagaimana terus bergerak. Kita tahu bahwa Tuhan memakai anak-anak muda untuk melakukan banyak hal yang luar biasa. Kami hari ini saya cuma mau berbagi apa sih yang sudah kami kerjakan di Sulut Go, DPA Sulut Go, apa yang sudah kami kerjakan selama saya ada di Sulut Go. Saya di Sulawesi Utara ini, saya kurang lebih 6 tahun. Saya dari Jakarta, kemudian saya pindah di Manado, saya menikah di Manado, dan saya stay sekarang di Manado. Nah, 4 tahun lalu saya dipilih jadi KPD. Baru 2 tahun lalu dipilih jadi KPD di Manado, dan pergerakan kita salah satunya bagaimana saya mulai membangkitkan generasi di tempat ini. Mereka harus menjadi generasi yang kuat, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang benar-benar berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, teman-teman semua yang ada dimanapun kita berada, kita percaya bahwa iblis hari-hari ini mau memakai generasi, menghancurkan generasi melalui kejahatan hari-hari ini, melalui apa yang ditawarkan oleh dunia, yang ditawarkan oleh iblis, sehingga banyak anak-anak muda, banyak generasi hari-hari ini tidak maksimal di bidangnya, tidak bisa melakukan apa-apa. Saya cuma mau katakan begini, bahwa kita ini generasi yang unik yang diciptakan Tuhan. Kita ini generasi yang disiapkan Tuhan. Nah, saya rindu baca satu ayat di dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 13. Dibilang begini, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Yang pertama, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia dan dari mulanya, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi orang-orang muda ini ditulis oleh Tuhan bahwa orang-orang muda ini orang-orang yang kuat. Kita ini punya power yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Jadi kita harus memiliki pikiran ilahi, punya standarnya ilahi,
Dimanapun kita berada, kita memiliki, kita harus percaya bahwa kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, saya percaya itu akan menjadi akan memberkati. Nah, kami di Sulutgo, salah satu kegiatan yang kami kerja, kita membangun UMKM. Kita kerjasama dengan pemerintah. Saya bawa anak-anak muda untuk yang belum punya pekerjaan, baru mungkin yang lagi kuliah, yang lagi sekolah, mereka masuk untuk bekerja, mulai membangun satu usaha melalui UMKM. Nah, tadi saya kirim foto-foto kegiatan kita. Pemerintah turun untuk membantu. Nah, hari-hari ini kita juga mempersiapkan, kemarin ada satu dari DPA juga yang kita persiapkan jadi anggota dewan hari ini. Ya, melalui partai PSI. Ya. Kemudian kita bikin peternakan. Kita bikin peternakan babi, kita juga bikin hari ini bikin training. Bagaimana teman-teman muda mereka harus berusaha, harus kuat di area mereka. Jadi saya lagi bikin training hari ini bagaimana bikin pakan ternak, bagaimana bikin pakan ikan. Kemudian, nah kalau di Sulawesi Utara ini kita punya tanah yang sangat subur, luas, ya, beda dengan Jakarta. Iya. Beda dengan kita di Jakarta. Ya. Nah, kita karena ini mencakup Sulawesi Utara dan Gorontalo, dan kita itu punya pulau-pulau. Ya, beberapa pulau kita harus turun, dan memang di sini sangat kaya. Sangat kaya. Yeah. Makanya saya bilang begini nih. Ketika saya ada di sini, saya bilang begini, sangat disayangkan kita ketemu dengan anak-anak muda yang nggak bisa apa-apa. Tapi kita ini ditaruh di Indonesia ini, di Indonesia ini negara tanah yang sangat kaya dan luar biasa. Dan pasti kita diberikan talenta oleh Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan pikiran yang luar biasa oleh Tuhan untuk mengelola apa yang saya akan lakukan. Mungkin teman-teman yang ada di DKI berpikir kita di DKI seperti apa? Nah, saya salah satu importer daging sapi ya di Jakarta. Saya hire di sana juga ya. Saya punya perusahaan moving. Saya juga punya perusahaan moving juga di Jakarta. Ya. Nah, jadi kita punya perusahaan jasa pindahan. Ya, pindah kantor, apartemen, kita pindahin gudang, pindahin bahkan kalau ada yang mau pindah hati ya kita kasih pindah. Asik, pindahin hati. Nah, jadi kita harus bagaimana menjadi orang yang menjadi anak-anak muda, generasi yang harus bangkit hari ini. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ini loh, DNA kita ini adalah DNA ilahi. Otomatis DNA kita ini DNA yang unggul. Saya selalu ngomong sama teman-teman, DNA kita ini DNA ilahi. Otomatis apa yang kita kerjakan hari ini harus unggul. Harus unggul. Karena kenapa? Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, kita harus ngerti nih. Ini kita harus ngerti dulu nih. Kita diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah. Otomatis kesempurnaan itu kita sama sempurna seperti Tuhan. Cuma karena kesalahannya kita ada dalam dosa. Tapi kita sudah diciptakan, DNA kita itu adalah DNA ilahi. Karena ketika kita mengerti ini DNA kita DNA ilahi, otomatis kita harus melakukan segala sesuatu itu pasti harus unggul. Kenapa ada banyak orang melakukan banyak hal yang mereka kerjakan, saya nggak bisa, saya nggak tahu, saya nggak mengerti. Ketika kita menyerah dengan keadaan kita, kita mengatakan gini, kita lagi menghina DNA ilahi yang ada dalam hidup. Karena kita udah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Otomatis pola pikir Allah itu ada dalam diri kita. Kita itu diciptakan unggul. Cuma kenapa kita kadang-kadang menyerah dengan keadaan? Karena kita, apa yang ada dalam pikiran kita direbut oleh iblis. Kita biarkan iblis masuk dalam pikiran kita sehingga menghancurkan apa yang sudah kita mimpikan, yang sudah kita visi yang kita bangun. Saya
berarti anak gembala, anak pendeta. Saya gembala sidang di Sulawesi Selatan. Oke. Bapak saya gembala pendeta. Kami itu hidup susah. Kami itu hidup susah, sangat miskin. Kehidupan dulu itu kita sangat miskin. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Umur 5 tahun saya ditaruh di panti asuhan. Umur 5 tahun saya ada di panti asuhan di Bawen. Panti asuhan Tunas Harapan Bawen. Umur 5 tahun sudah dibawa di sana. Saya sudah ada di panti asuhan, hidup di panti asuhan. Ya, tapi yang saya ingat, orang tua saya selalu ngomong bahwa kamu anak hamba Tuhan. Kamu DNA ilahi ada dalam dirimu. Kamu hidup dari ayapan Tuhan. Jadi itu yang saya bangun. Kemudian saya bilang sama Tuhan, saya mulai bangun mimpi. Saya bilang, Tuhan, ini salah satu yang menjadi doa saya. Saya bilang, Tuhan, saya pengen kaya. Mantap nih, boleh menarik. Dong saya punya mimpi kaya. Siap. Saya bilang, Tuhan, saya pengen kaya. Saya nggak mau hidup susah seperti ini. Itu jadi doa saya. Saya tulis. Setiap visi saya, mimpi saya tulis. Saya pengen punya apa? Saya tulis. Bahkan pertama kali saya hidup di Jakarta, hidup nggak tahu ngapain di jalan. Ya, saya sempat hidup di jalanan. Wow. Ya. Nah, nggak Berapa tahu tahun? mau ngapain lagi kan. Nah, itu kurang lebih 3 tahun. Saya di Lebak Bulus. Ya, kalau teman-teman Lebak Bulus tahu. Nah, itu segala macam saya kerjakan di sana. Nah, tapi saya taruh mimpi saya sama Tuhan. Yang bawa saya di GBI itu almarhum Yohanes Marbun. Almarhum Yohanes Marbun. Jadi saya dibawa almarhum Yohanes Marbun. Akhirnya saya jadi jemaatnya beliau. Kemudian saya bergereja di sana. Dan ini saya orang Petamburan sih. Nah, jadi nah saya bangun, saya tulis dengan Tuhan. Dan saya percaya apa yang kita mimpikan, apa yang kita sudah bangun, visi yang besar yang kita sudah bangun, itu akan Tuhan. Dan teman-teman, dan Tuhan jawab semua doa yang saya minta sama Tuhan. Bahkan kriteria istri yang saya minta sama Tuhan itu Tuhan jawab. Keren. Asik, sadap nih. Serius, keren. Kita hidup dengan Tuhan itu keren banget. Serius. Saya sampai minta sama Tuhan kriteria, saya pengen istri yang seperti ini. Karena saya sampai saya ngomong sama Tuhan, saya pengen istri yang cantik. Karena saya mukanya pas-pas. Saya pengen memperbaiki keturunan. Merendah hati nih. Itu loh, Tuhan kasih loh. Sampai saya punya mimpi waktu itu lihat mobil. Saya pengen punya mobil seperti ini. Dan itu saya punya usaha. Dan itu Tuhan kasih. Wah, itu keren dengan Tuhan. Makanya saya katakan begini nih. Saya mau bilang begini, bahwa kita ini ciptaan yang unik dari Ilahi. Amin. DNA kita DNA Ilahi. Jadi saya mau bilang jangan pernah menganggap diri kita ini nggak bisa apa-apa. Serius. Jangan pernah. Kalau seandainya kita ngomong begini, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, saya dari keluarga nggak punya apa-apa, bagaimana saya mau melakukan ini, bagaimana saya mau mengerjakan ini, saya dari keluarga nggak punya apa-apa. Memang saya mau bilang begini nih, kita lagi menghina Tuhan, kita lagi menghina DNA Ilahi yang ada dalam diri kita. Kita ciptaan yang sempurna, kita ciptaan yang sempurna dari Tuhan. Makanya saya selalu ngomong sama teman-teman di DPA di Sulawesi Utara. Ya, ada beberapa yang bergabung di sini. Saya ngomong sama mereka, ayo kita bangkit. Jadi bukan harus jadi gembala. Harus jadi, kita harus, orang selalu ngomong begini, kita harus jadi kepala bukan ekor. Nah, saya mau ngomong begini. Kepala itu bicara mengenai dampak. Jadi kalau di kantor, Anda sebagai kepala bagian, tetapi karaktermu nggak berdampak, hidupmu nggak berdampak, Anda bukan kepala.
Anda ekor di sini. Walaupun Anda cuma bawahan di satu perusahaan, tetapi ketika engkau punya dampak yang luar biasa, engkau punya kesaksian hidup yang luar biasa, engkau jadi kepala di situ. Nah, bicara kepala bukan ekor, itu bicara mengenai dampak yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, kami bergerak, bahkan tahun lalu bikin jambore nasional. Jambore nasional. Saya bikin di Sulawesi Utara. Itu kita sampai undang Symphony Worship ya datang di Manado. Ya, Symphony Worship full team dengan Pak Johan. Bahkan kepalanya pun datang. Pak Johan Handoyo. Pak Johan Handoyo datang. Bahkan beberapa penatuanya ikut disulut. Kita bikin selama 6 hari. Kita bikin 6 hari. Kurang lebih ada 10.000 anak muda. Ini sejarah yang kita bikin di sini. 10.000 anak muda kita kumpulkan selama 6 hari. 6 hari kita bikin tenda. Kita bikin jambore. Kita bikin KKR setiap malam. Dan bahkan ada berapa ratus anak-anak muda dibaptis. Malam harinya itu penuh. Nanti saya bagikan foto-fotonya kegiatan kita. Saya mau katakan begini nih, anak muda hari ini harus menjadi dampak di mana Tuhan tempatkan kita. Jangan menyerah dengan keadaan kita. Berpikir, aduh saya kan cuma lewat biasa. Apa? Mama saya, bapak saya dari keluarga bertentu. Saya, aduh muka saya aja pas-pasan bagaimana saya ada banyak loh. Saya ngerti. Yang harus kita pulihkan dulu adalah diri kita. Setuju. Dulu diri kita. Menjadi generasi, menjadi anak-anak muda yang harus bangkit hari ini. Mulai pulih dulu dari diri kita. Hargai hidupmu. Karena engkau tahu, kalau kita hargai itu. Mulai hargai hidupmu. Karena engkau tahu bahwa ciptaan yang terbaik yang Tuhan buat adalah kita. Saya katakan dari awal, kita ini punya DNA ilahi. Jadi ciptaan yang terbaik yang Tuhan buat itu adalah manusia. Kita bikin sesuatu yang luar biasa, kita akan menjadi dampak yang luar biasa. Bahkan kami harusnya di DPA Sulut Go ini, bahkan kami membantu udah kurang lebih 60 gereja yang sudah membantu apa nih Kak? Pembangunan gerejanya. DPA membangun gereja. DPA untuk pembangunan gereja. Udah kurang lebih 60. Bukan cuma GBI, tapi ada beberapa gereja GPDI. Bukan hanya GBI. Bukan cuma GBI. Jadi dampaknya bukan cuma di organisasi sendiri. Di lingkungan. Jadi ketika kita keluar pun kita dilihat. Ketika saya ketemu dengan gubernur, mereka responnya bagus. Ketika kita ketemu dengan wali kota, responnya bagus kepada kita. Karena kenapa? Kita sudah bergerak. Bahkan ketika banjir bandang di Bitung, kita turun itu dengan tim DPA itu selama 6 hari kita turun untuk membantu. Bahkan kita bangun posko. Iya, kita bangun posko di sana dan kita bantuan masyarakat yang kena dampak dari dampak banjir. Kita siapkan makanan, bantuan, bahkan beberapa teman yang ada punya perkebunan sayur, mereka turun dengan truk mereka turun. Kita bergerak, kita bangun dulu. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau kita hargai hidup kita, Tuhan akan buat berhasil. Kalau kita ngomong begini, saya menghargai Tuhan, tapi kita nggak menghargai apa yang Tuhan berikan hari ini kepada kita. Saya selalu ngomong sama teman-teman, jangan pernah berkata bahwa kitalah yang terbaik. Tapi ngomong bahwa saya harus menjadi yang terbaik. Jangan pernah ngomong saya lah yang terbaik. Ketika ngomong saya lah yang terbaik, hari itu berhenti kita untuk berusaha. Karena kita udah pada tahap yang sudah terbaik. Tapi kalau kita selalu ngomong saya harus jadi yang terbaik, itu kita akan terus berusaha menjadi yang terbaik.
bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Wow, Ini amin, hari amin. ini lagi menyiapkan UMKM untuk anak-anak muda di Sulut ini. Kita lagi siapkan juga sampai tahap kurang lebih 500 usaha muda yang kita lagi akan siapkan sampai tahun depan. 500 nggak? 500 yang kita lagi persiapkan. Jadi kita saya udah ketemu dengan wali kota. Kita udah ngobrol dengan wali kota, bahkan wali kota memberikan beberapa tempat di Kota Manado untuk dikelola oleh DPA. DPA Sulut Go. DPA Sulut Go. Ya. Ini tidak lepas dari kan orang-orang tua kita, kayak ketua BPD kita, hubungan dengan pemerintah sangat bagus. Jadi ketika kita masuk, mereka pun melihat kita. Nah, apalagi nih kemarin juga kongres Rakernas sebenarnya harus dibuat di Manado. Cuma karena COVID batal. Nah, itu pun pemerintah sudah siap untuk membantu. Saya lakukan, bahkan pemerintah sudah siap untuk membantu. Dana sebenarnya sudah ada, mereka siap. Cuma karena COVID ya kita batalkan. Nah, saya mau katakan begini, di mana Tuhan tempatkan kita? Saya baru 6 tahun di Sulawesi Utara, di Manado. Saya 6 tahun. Saya dari Jakarta. Ya, saya dari Jakarta, saya datang di Manado. Tapi selama 6 tahun, Tuhan pakai saya di sini untuk jadi dampak untuk kota ini. Kita persiapkan anak-anak muda yang siap untuk meratapi kota, yang siap untuk berdoa untuk kita siapkan itu. Jadi ketika mereka bisa mendampingi pemimpin-pemimpin yang ada di sini. Anak-anak muda harus ada bersama gubernur, bupati, anak muda yang takut akan Tuhan harus ada di sana. Untuk apa? Untuk berdoa untuk bangsa. Bahkan kami setiap minggu itu, setiap bulan itu ada doa dari Pemkot untuk anak-anak untuk mendoakan kota dari persatuan gereja-gereja yang ada di sini. Nah, ini yang kita harus mengerti. Jadi teman-teman yang ada di DKI dan di mana pun, mari kita bergerak. Jangan pernah takut melakukan hal-hal yang baru. Jangan pernah takut untuk melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Jangan pernah takut untuk ambil kalau ada kesempatan, ambil kesempatan itu untuk terus kita maju. Dan saya mau katakan, siapkan diri kita, hargai diri kita, DNA kita itu adalah DNA ilahi. Jadi kalau kita bilang kita punya DNA ilahi, pasti apapun yang kita kerjakan itu mutunya tinggi, itu akan menghasilkan hal yang luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Wow. Saya harus akui ini, jujur secara pribadi saya sangat diberkati ya. Jadi kembali diberikan apinya yang mulai padam untuk bukan hanya sekedar wacana menjadi dampak untuk kota, untuk bangsa, tapi real ya, sudah dilakukan, sudah dikerjakan, dan sangat sederhana. Tadi yang saya tangkap satu hal yang paling penting ya, kita harus tahu kita memiliki DNA ilahi. Nah, ini yang paling saya pikir sudah sering kita dengar, tapi ini kurang dihidupi yang saya tangkap. Jadi banyak anak muda itu nggak menghidupi pemahaman tentang kita ini memiliki DNA ilahi. Dan Kak Yusak jelas sudah menyampaikan bahwa Kak Yusak bukan keturunan Ningrat, tapi mampu memberikan dampak di kotanya hanya dengan 6 tahun di Manado. Nah, Kak, ini tadi kan secara rohani ya, secara rohani bahwa kita memahami kita ini memiliki DNA ilahi. Nah, kakak kan di sana 2 tahun sampai di sana terpilih menjadi KPD Sulut Go dari DPA. Nah, yang mau saya tanya nih kan, berhubungan dengan youth movement, hal apa yang pertama kakak lakukan di Manado melalui DPA yang membuat hari ini sebegitu besar dampaknya untuk bisa ketemu dengan wali kota, bisa ngobrol dengan gubernur, dan bahkan bisa mempersiapkan 500 UMKM, padahal saya tahu Pak Jokowi itu presiden kita sangat fokus ya dengan UMKM hari-hari ini. Tapi di kota Manado saja dengan DPA Sulut Go mampu mempersiapkan 500. Nah, ini apa yang harus dilakukan nih Kak? Dari awal mungkin bisa memberikan masukan buat kita Kak. Jadi dari awal
kita mulai setiap memang untuk kita mau datang ke pemerintah langsung ngomong kita dari DPA nggak akan bisa. Nah dari awal ketika setiap kegiatan pemerintah kita selalu ada. Yang pertama kita selalu ada. Yang kedua gereja-gereja harus kita turun ke setiap gereja. Kita harus selalu paling tidak kita bantu gereja-gereja yang GBI awalnya gereja-gereja GBI yang ada di Sulut saya mulai bantu. Mulai bantu. Jadi dampaknya mulai gembala-gembala bisa menerima keberadaan saya dan DPA. Nah awal memang DPA ini ya di mana-mana kita bisa tahu bahwa sulit penerimaan dari dari gereja, dari gembala-gembala. Mereka berpikir ini kan kita udah ada BPD, ini anak-anak muda apa lagi ini? Paling kalau mereka bikin kegiatan habisin uang. Itu selalu kalau setiap kita nggak setiap ada kegiatan mereka selalu berpikir nih kalau dari DPA datang ke gereja berarti minta dana. Nah itu yang kita rubah. Nah dari mulai kita bangun usaha, dari hasil usaha itu kita datang di gereja, kita bukan datang minta dana tapi kita memberikan. Kita bantu. Tidak seberapa, tapi kita mulai menyentuh. Kita mulai menyentuh gembala-gembala untuk awalnya. Jadi memang ini orang berpikir begini nih. Aduh Kak, kalau nggak ada dana kita bagaimana bisa bergerak? Nah, memang. Saya mau tanya itu tadi. Gimana Kak? Memang itu yang jadi permasalahan besar bahwa mengenai dana. Bagaimana kita bisa mendapatkan dana? Sedangkan kita ini anak-anak muda. Nah awalnya memang kita mulai bangun usaha dari mulai pertanian. Kita mulai bikin pertanian karena saya tahu ini teman-teman ada banyak jadi petani, ada banyak tanah-tanah di sini. Yang kedua peternakan babi. Memang babi di Manado unggulan ya. Kita punya babi aja ada ratusan gitu. Wow. Saya lagi bangun kandangnya ini untuk 3.000 ekor. Wow. Saya lagi bangun. 3.000 ya. Kemudian pertanian. Nah, dari hasil ini kita ambil untuk kita ambil untuk bantu dulu. Kita kumpulkan dananya, kemudian kita mulai bantu. Bahkan kemarin memang awal-awalnya itu kita dimentor sama Kak Joni Kelapong ya. Jadi kegiatan Kak Joni Kelapong. Ya, sebelum dia pindah ke GSKI. Nah, kegiatan selalu saya laporkan dan saya dibantu bagaimana caranya sampai kita masuk ke jadi bagaimana caranya kita masuk ke pemerintah, dia mulai bantu. Memang sih awal-awalnya kita menunjukkan identitas DPA itu dari kita mulai masuk di setiap kegiatan pemerintah. Kegiatan pemerintah kita masuk, ada acara-acara kita selalu ada. Kita selalu menjadi orang yang tidak perlu dibayar, tapi kita mau bantu gitu. Karena sekarang orang-orang kan, kalau saya mau bantu pemerintah pasti ada uang dari pemerintah toh. Kita harus dapat nih. Kalau kita selalu datang, nggak perlu dibayar, tapi kita ada di dalam. Gitu. Sampai hari ini kita lakukan itu. Nah, yang kedua kita mulai bangun bisnisnya, kemudian dapat dari itu kita mulai kumpulkan dananya itu kita ambil 30-40% itu yang kita pakai untuk membantu hamba-hamba Tuhan. Nah, penerimaan itu dari gembala-gembala itu mulai terima kita, keberadaan kita mentor sampai apapun yang kita kerjakan, dukungan dari gembala-gembala itu ada. Itu yang kita kerjakan. Kak, tapi untuk memulai sebuah usaha, baik pertanian, tadi peternakan, itu kan butuh modal, Kak. Modal dari mana, Kak ya? Nah, awalnya memang kita ada beberapa teman, kita mulai patungan. Kita patungan. Nah, kalau kayak peternakan, kita biasanya kumpulkan dulu kita pinjam kandang. Kalau awalnya kita pinjam.
kemudian anak-anak bibit babinya itu kita minta kita yang besarin. Ya, Oh. kita yang besarin. Oke. Jadi kita yang besarin dulu, kemudian baru kita bagi hasil. Bagi hasil. Jadi jadi memang modalnya dia orang ya. Modalnya sangat kecil. Kita bagi beberapa teman. Gitu. Okay. Awalnya memang sih dari beberapa teman aja yang saling kumpulin dana, kemudian kita mulai bangun usahanya itu sama-sama. Iya. Nah, Kak, ini tadi kan tadi Kak Yusa ajarin kita bahwa kita memiliki DNA ilahi dan kita harus menyadari bahwa apa pun yang kita kerjakan harusnya berhasil, punya kualitas yang bahasa keren itu kan high quality. Yeah. Jadi QC-nya itu udah pasti lulus lah. Nah, tapi kan kenyataannya kan banyak anak-anak muda ini kayak, khususnya di youth saya aja misalnya nih, banyak mereka memulai usaha itu cukup berat dan akhirnya gagal. Nah, tadi saya sempat mendapat sih memang Kak Yusa bilang kita hidup dalam dosa. Nah, tapi nggak sedikit juga anak-anak muda yang memulai usaha itu bisa gagal, Kak. Nah, ini gimana, Kak? Kita bisa membantu mereka supaya mereka sadar tentang DNA ilahi tadi, Kak? Nah, saya bicara dari segi saya sebagai pengusaha ya. Nah, boleh, Kak, silakan. Karena saya ada 7 kali, 8 kali ya saya buka usaha gagal ya, hancur ya. Wow. Nah, Oke. Okay. Saya selama di Jakarta itu sampai pada tahap saya jadi importir itu nggak langsung jadi. Ya. Jadi yang pertama kalau saya bicara dari sisi pengusahanya. Siap, silakan, Kak. Kita berusaha. Yang pertama kita harus hitung dulu. Hitung dulu apa yang kita mau kerjakan, kemudian kita hitung dulu. Nah, kemudian abis kita hitung, kita ini harus telaten, harus siap di situ. Nah, kebanyakan orang usahanya baru mulai jalan, sudah pakainya dapat masalah. Dan ketika ada masalah, ada tantangan, mundur. Terus kemudian anak-anak muda suka bosan. Nah, saya selalu ngomong itu. Anak-anak muda suka bosan. Saya dulu punya mimpi umur 35 tahun, saya sudah harus punya perusahaan. Wow. Umur 35 tahun, saya sudah harus sukses. Saya punya mimpi, saya umur 60 tahun udah harus pensiun. Wow. Dan saya udah harus punya villa, saya udah bisa menikmati, tinggal anak-anak saya yang itu yang saya kerjakan. Iya, menarik. Nah, memang kebosanan itu yang harus kita harus buang. Kadang ini tantangannya bukan dikit, banyak banget tantangannya di bidang usaha. Jadi teman-teman, apapun yang kita kerjakan, untungnya sedikit atau banyak. Mulai keuntungan kita 10.000, kita mulai harus keluarkan untuk perpuluhan. Itu yang penting. Itu yang penting, ya. Itu yang penting. Jadi mulai keluarkan dulu perpuluhan. Perpuluhan kecil atau besar. Kecil. Berarti Kakak termasuk, sorry Kak, saya potong. Berarti Kakak termasuk orang yang setuju perpuluhan tetap harus dilakukan, ya, Kak? Kenapa? Berarti Kakak termasuk orang yang setuju bahwa perpuluhan masih alkitabiah, ya? Ya, saya sangat setuju. Asik. Saya sangat setuju. Nah, kemudian kita harus itu taat, kemudian harus telaten, kemudian kita harus benar-benar fokus. Kalau memang fokus. 1 tahun ya 1 tahun, gitu. Oke. Saya punya mimpi 1 tahun yang 1 tahun, gitu. Saya harus, 1 tahun ini kita harus apa nih? Oke. Saya harus dapatin, saya punya pendapatan 2 juta 1 tahun ya, 1 tahun ini harus kejar. Oke. Nah, gimana caranya? Nah, kita mulai bangun dari sedikit itu, Ya, memang sih awal-awalnya saya waktu di Jakarta bangun usaha, ya yang biasanya makan 1 hari 3 kali, saya usahakan makan 1 hari 2 kali.
Wow, sampai sekeras itu ya? Nah, awal-awalnya saya kos yang masih 300.000. Oke. Saya lagi bangun usaha nih, ya bangun usaha Hmm. nih, 300.000. Hmm. Kadang saya makan mie-nya saya beli satu, bukan irit. Hmm. Saya memang Ya. mempersiapkan diri saya. Jadi Oke. saya bilang dalam 1 tahun saya harus apa? Saya harus siap. Hmm. 1 tahun itu saya udah harus berhasil. Jadi saya kejar Oke. itu 1 tahun. Dengan memang gaya hidup. Kemudian hidup Hmm. Hmm. dengan Nah, kalau kakak tadi dibilang udah 7 sampai 8 kali gagal nih kak bangun usaha. Nah, itu pasti kan nggak sedikit modal yang habis kak ya? ya, memang waktu itu Iya kak, siap. bentar. Iya kak. Oke teman-teman, sebentar kita off dulu. Kita akan mendengarkan nih 7 sampai 8 kali gagal teman-teman membangun usaha. Nah, gimana nih kita ceritanya? Silakan kak. Nah, memang waktu saya gagal, gaya hidup saya hancur-hancuran dengan Tuhan. Ya. Gaya hidup hancur-hancuran dengan Tuhan. Nggak peduli, pokoknya dapat hari ini 10.000, saya habisin 12.000, gitu. Wow. Oke. Nah, sampai saya pernah buka distributor oli, saya pernah distributor onderdil mobil, sampai kita ambil dari Cina, sampai habis. Karena itu tadi hidup bukan dalam kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya banyak orang gagal karena ya itu tadi udah perpuluhan nggak dikasih, kemudian hidup nggak dengan Tuhan. Mungkin dia dengan Tuhan, tetapi gaya hidupnya lebih banyak dari pendapatannya. Kita harus berusaha bagaimana pendapatan kita itu dengan pengeluaran itu, usahakan pengeluarannya kecil dari pendapatan kita. Gitu. Saya sih akhirnya bisa membangun sampai hari ini karena mulai dari itu. Ketika saya sadar, saya mulai pulihkan hidup saya dengan Tuhan, dan saya mulai bangun usaha. Saya mulai bangun usaha yang saya itu awalnya jadi, ini kenapa saya bisa jadi importer daging sapi di Jakarta. Jadi Bapak Ibu, saya salah satu supplier daging sapi di Jakarta ya. Baba Rafi kebab Turki itu ambil daging sapi dari saya. Wow. Gitu. Itu kantornya di Fatmawati. Jadi itu ngambil kita yang nah, dulu saya nggak punya uang lagi. Waktu saya udah jatuh, saya nggak punya uang lagi. Kemudian saya bingung, udah bangkrut, saya harus kerja, saya harus makan. Nah, saya jual semua, kemudian saya jadi sopir, salah satu sopir importir daging sapi yang ada di Jakarta. Saya sopir antar mobil box yang antar daging ke restoran-restoran. Akhirnya 1 bulan kemudian saya bilang, kok saya boleh nggak jadi marketingnya? Nah, dia bilang, ya sudah kamu jual, kamu bisa, kalau kamu mau jual ya silakan. Nah, saya mulai jadi marketing. Akhirnya awalnya dalam 1 bulan saya bisa jual sampai 5 ton, kemudian bulan berikutnya naik sampai 15 ton, kemudian sampai 50 ton pernah saya jual. Kemudian yang punya supplier ini ngomong, daripada kamu ikut saya, mendingan kamu buka di Jakarta Selatan. Saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang, ini aja saya cuma mengharapkan gaji. Kemudian dia bilang gini, ya sudah, saya yang bukain kamu, saya bangun postoret kamu, saya kasih mobil, kita bagi hasil. Dari saya nggak punya uang apa-apa. Dari waktu itu sampai motor saya pun hilang. Motor hilang, di gereja hilangnya lagi. Jadi itu nggak punya apa. Saya nggak punya apa.
Sampai di pelayanan saya didisiplin, di pelayanan 2 tahun tidak boleh melayani. Benar-benar hancur. Usaha saya hancur, didisiplin di pelayanan nggak boleh melayani selama 2 tahun. Gitu. Kemudian teman saya pakai motor saya diparkir di gereja hilang. Jadi saya nggak punya apa-apa. Di situ saya memang memperbaiki hidup dengan Tuhan. Kemudian mulai janji dengan Tuhan, waktu kerja mulai kembalikan apa yang harus jadi miliknya Tuhan. Ya perpuluhan itu. Ya mungkin ada yang setuju nggak setuju, bagi saya jalanin aja. Gitu. Saya ikutin. Itu. Ada yang bilang itu udah hukum apa? Saya memberikan, karena di mana ada setiap apa yang menjadi milik kita itu ada hak orang juga di situ, kita harus kasih juga untuk gereja, perkembalikan kepada Tuhan. Nah, saya selalu berpikir begini nih. Berkat dalam hidup kita itu ada kadaluarsanya, seperti kue, itu semua ada kadaluarsanya. Seperti nah, jadi kalau kita dapat berkat, kita harus ingat bahwa itu ada jangka waktunya. Makanya kita harus kalau ini Tuhan kasih, kita harus bagi kepada orang. Harus punya prinsip kayak gitu sekarang. Dulu saya nggak berpikir gitu. Karena kalau ini habis, kan lagi yang baru. Tapi kalau kita tahan terus. Sebenarnya Tuhan udah mau kasih yang baru. Tapi karena kita, hidup pelit, ampun-ampunan, minta habis. Jadi Tuhan kasih, Tuhan bilang, itu aja saya udah kasih, saya selalu berpikir bahwa berkat yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu ada jangka waktu. Jadi kita harus bagikan kepada orang lain. Nah, jadi saya mulai perbaiki hidup, saya mulai baik, saya mulai bayar perpuluhan apa yang Tuhan suruh. Dan itu yang membuat Tuhan mau dalam waktu 3 bulan loh. Dan saya hancur dalam waktu 3 bulan. Saya motor hilang, pelayanan nggak ada. Dalam waktu 3 bulan saya Tuhan pulihkan. Dan saya mulai bangun usaha. Itu usaha tadi itu. Dan saya bisa mulai 3 bulan itu, saya mulai ambil mobil. Saya mulai bisa masuk 4 bulan, 5 bulan, saya bisa punya rumah. Wow. Karena Tuhan. Wow. Jadi mulai pulihkan hidup dulu. Kadang-kadang kita kan ngomong begini nih. Kan saya sudah di gereja, saya sudah hidup dengan Tuhan. Kadang di gereja kita yakin nggak kita benar-benar hidup dengan Tuhan? Pertanyaannya gitu aja deh. Yakin nggak? Kadang di gereja aja kita ibadah, kita masih bisa main handphone, kita lebih cenderung itu handphone itu jadi tuh nggak bisa kita kadang-kadang bisa kan nggak pegang, kita nggak bisa fokus dengan Tuhan. Punya waktu nggak kita malam dengan Tuhan, doa malam dengan Tuhan? Punya waktu nggak kita cuma doa mau tidur, makan, bangun tidur? Kita punya waktu nggak? Mungkin tengah malam jam 3, jam 1 kita bangun, kita nikmati Tuhan. Punya waktu nggak? Kita pernah spesialin Tuhan nggak? Orang bilang, kalau pemimpin pujian ketika di mimbar, itu luar biasa sekali tuh. Malaikat aja minder lihatnya. Jadi punya waktu nggak? Kita kan, kita ngomong jujur-jujuran lah. Siap. Kadang-kadang dilihat hebat dia. Saya kadang-kadang orang lihatnya hebat, kiri kanan, memuja-muja kiri kanan. Tapi Tuhan kadang nangis lihat apa yang kita buat. Nah, itu yang kita harus pulihkan. Kita harus pulihkan itu. Jadi kalau kita mau mencapai satu tujuannya Tuhan, ayo kita pulihkan diri kita. Saya percaya Tuhan akan buka. Kita jangan pernah meratapi pintu satu yang tertutup, karena Tuhan lagi membuka pintu-pintu yang lain. Karena kalau sekarang kayak gini, kita tahu, Tuhan lagi tutup ini usaha saya ini, kita nangis, kita ratapi Tuhan, kita menyesal. Ini usaha, saya sudah mimpi dengan usaha ini, saya akan seperti ini. Kita lupa, Tuhan tahu kalau kita sukses di usaha itu, mungkin ujungnya akan menuju kepada kebinasaan.
Ya. Nah, kalau kita ada satu usaha ditutup, ya kita berdoa supaya Tuhan buka. Kita mata hati kita, rohani kita harus melihat ada pintu banyak yang Tuhan lagi bukakan untuk kita. Amin, amin. Nah, jadi kita mulai hidup dengan Tuhan. Makanya saya bilang tadi, ya kita jujur-jujur aja dengan Tuhan sih. Nah, kita mulai bangun aja. Nah, saya 7 sampai 8 kali saya gagal dalam usaha. Kenapa? Gaya hidup saya sampai saya punya sampai punya hutang, ya, sampai punya hutang. Tapi saya mau katakan gini, apapun yang kita kerjakan, kita yakinin diri kita, kita punya DNA ilahi. Apapun yang kita kerjakan, ya kita harus pulihkan diri kita dulu. Ya. Jadi bergerak bersama dengan Tuhan, jangan dia mau usah takut. Pokoknya apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Pasti Tuhan buat berhasil. Wow, ini jujur secara pribadi gue diberkati banget Kak, thank you banget sharingnya. Dan ini harusnya ya menemplak semua yang menjadi pemimpin-pemimpin muda di pelayanan generasi. Kenapa pelayanan nggak maju? Kenapa kitanya kurang berdampak? Mungkin kita mulai introspeksi diri Kak ya. Mulai belajar, lihat ke dalam apa yang salah. Jangan sampai kita merasa kita berjalan dengan tuntunan Tuhan, tetapi sebenarnya kita jauh dari jalan tuntunan Tuhan. Nah, teman-teman, saya pribadi sangat diberkati. Tadi satu hal yang kita belajar itu tentang youth movement yang dilakukan, yang dimulai di DPA Sulut Go. Yang pertama, sadari kita itu memiliki DNA ilahi. Jangan pernah lupa itu, jangan sekedar sebagai wacana, tapi sadari dan hidupi. Yang kedua, mulai terus bergerak, mulai lakukan hal-hal yang kecil. Bukan berpikir apa yang saya dapat dari gereja, apa yang saya dapat dari organisasi, apa yang saya dapat dari pemerintah, tapi apa yang saya bisa lakukan untuk gereja, untuk organisasi, untuk pemerintah. Dan saya tadi lihat itu yang dimulai dari itu dua. Yang ketiga tadi mulai belajar jangan pernah berhenti, never give up tadi ya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk terus bergerak. Karena satu pintu ditutup, Tuhan sudah bukakan pintu-pintu lain. Yang penting jangan pernah menyerah. Dan terakhir sebenarnya paling powerful ya, mulai evaluasi diri. Jangan kita berpikir kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Teman-teman, ini sangat powerful sekali ya. Jangan pernah berhenti untuk terus melayani generasi, karena saya percaya dari perjalanan yang Kak Yusak sampaikan tadi, dia bukan hidupnya mulus, bukan charming, tapi ada titik jatuh 2 tahun dia dikasih melayani. Wah, itu buat saya itu mungkin nggak semua anak muda bisa lewatin. 2 tahun nggak melayani, wah luar biasa. Sudah pasti pindah gereja, cari gereja lain, tapi ketatan. Jangan lupa yang terakhir tadi sudah kita headline, bayar perpuluhan teman-teman. Dan hasilnya ini bukan sekedar tapi ketatan kepada Tuhan menghasilkan buah-buah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kak Yusa, atas nama DPA DKI, saya ucapkan terima kasih buat pelayanannya, sangat memberkati. Saya pribadi sangat diberkati, sangat menginspirasi buat generasi muda. Mudah-mudahan setiap youth leader dan pengurus DPA DKI bisa melakukannya, dan kita bisa sama-sama bergerak, kita berdampak, dan kita menghasilkan buah-buah pelayanan dalam generasi. Kak Yusa, boleh pimpin kita dalam doa untuk kita akhiri perbincangan kita malam hari ini. Silakan Kak. Ya, saya rindu berdoa buat teman-teman, buat kita semua yang hadir pada malam hari ini melalui acara ini. Ya, baik. Ya, Yesus. Ini generasimu Tuhan. Kami adalah generasi yang disiapkan Tuhan untuk menjadi. Ya. Ya. Di bidang yang Tuhan percaya. Amin.
Ya, dari Kak Yusaknya kayaknya sinyal terputus. Saya akan, nah berhubung waktu kita tinggal 2 menit lagi, saya akan pimpin doa untuk kita akhiri perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami bisa berkumpul, kami sharing, kami tahu ada banyak hal yang memberkati kami, mengubah paradigma kami, menegur kami, dan kami percaya biarlah semua ini bisa berdampak bagi youth leader dan generasi muda untuk terus berdampak bagi generasi muda yang ada di masa kami. Tuhan memberkati Pastor Yusak dan seluruh pelayanan di DPA GBI yang ada di Sulutgo, dan Tuhan memberkati setiap kami yang mengikuti hari ini, agar kehidupan kami terus jadi dampak dan berkat di mana pun berada. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin. Thank you teman-teman yang sudah join malam hari ini, dan teman-teman yang mungkin tadi tidak ikut dari awal, nanti bisa lihat di feed Instagram kita, dan saya percaya kita semua akan diberkati dan bisa share ke teman-teman lain agar setiap youth leader, generasi muda, apapun posisi kita di pelayanan, di generasi, di organisasi, biar kehidupan kita terus jadi berkat. Dan jangan lupa setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 9 kita ada Youth Talk, dan saya pastikan setiap kita akan diberkati oleh para pembicara-pembicara akan memberkati kita. Khususnya bulan ini kita akan belajar tentang youth movement, bagaimana pelayanan-pelayanan di generasi, di kota-kota lain, agar setiap kita diberkati. Terima kasih buat kehadirannya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.